Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selvi Syariani dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana kami memilih perusahaan Amazon.com. Adapun visi, misi, dan tujuan Amazon.com adalah visinya itu menjadi perusahaan di dunia yang paling berorientasi pelanggan, tempat pelanggan menemukan apapun yang ingin mereka beli secara online. Misinya yaitu kami berusaha keras untuk menawarkan pelanggan kami harga serendah mungkin, pilihan terbaik yang tersedia, dan kenyamanan maksimal. Tujuan dari Amazon.com adalah tidak untuk menjadi toko buku terbesar di dunia, tetapi toko serba ada terbesarnya di dunia. Selanjutnya yaitu faktor internal dan eksternal Amazon.com. Faktor internal yang pertama yaitu kekuatan, sudah mempunyai merek yang terkenal. Kedua, pemasaran yang bagus, harga produk yang lebih terjangkau, dan memiliki web akses yang cepat. Ketiga, kedua yaitu kelemahannya, di mana kelemahannya itu model bisnis yang dapat ditiru, kehadiran batu bata yang terbatas, dan cicilan hutang. Faktor eksternal dari Amazon.com. Yang pertama, peluang. Pertama, perubahan yang positif dalam model bisnis. Komunitas pembeli online yang semakin meningkat, semakin meningkatnya kemudahan pembayaran, kesempatan untuk menjamin kerjasama dengan supplier. Kedua, ancaman. Adapun ancaman tersebut yaitu pertama, potensi masuknya pesaing baru masih besar, pembatasan penggunaan internet di beberapa negara, timbulnya kompetisi yang besar dalam internet. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Melani Saputri. Pada Melani Saputri, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melani Saputri, NIM 0104193150. Di sini akan saya melanjutkan hasil presentasi kami, yaitu analisis SWOT kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menghitung kredibilitas dari platform akun Instagram 5 raksasa teknologi dunia. Metode yang digunakan untuk penelitian ini yaitu metode eksploratif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akun Instagram Apple mendapatkan peringkat pertama dan memiliki kredibilitas perform akun yang baik. Analisis SWOT kualitatif. Penelitian ini berfokus pada analisa penggunaan ragam hormat atau keyword dalam situs jual beli daring dengan membandingkan situs Amazon, Jepang dengan situs Rakuten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik analisa data, yaitu analisa konten. Temuan penelitian menunjukkan bahwa situs belanja Rakuten Jepang konsisten menggunakan keyword pada instruksi setiap tahapan transaksi. Sebaliknya dengan Amazon Jepang yang berasal dari Amerika tidak menggunakan keyword. Metodologi yang penelitian terapkan dalam penelitian ini adalah metodologi analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa fitur tambahan yang diberikan Amazon Web Service mampu meningkatkan utilitas portal dalam segi kemudahan dalam kecepatan akses portal. Kecepatan akses web portal meningkat lebih baik dibandingkan saat menggunakan colocation server. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah Harhab, NIM 0104193144. Di sini saya akan menjelaskan materi dari implementasi atau program kerja dan kebijakan dari perusahaan Amazon. Yang pertama, program kerjanya. Tanpa diskriminasi AWS. Sebelumnya AWS adalah singkatan dari Amazon Web Service. Tanpa diskriminasi AWS mendukung prinsip kesempatan yang sama dan non-diskriminasi dalam semua program sertifikasi dan melarang diskriminasi terhadap pelamar, kandidat, orang bersertifikat, staf, dan sukarelawan terkait usia, jenis kelamin, asal etnis, ras, agama, disabilitas, status perkawinan, status veteran, orientasi seksual, atau kategori lainnya yang dilindungi oleh undang-undang federal atau negara bagian. AWS secara signifikan memiliki lebih banyak layanan dan lebih banyak fitur dalam layanannya dibandingkan penyedia cloud lainnya, mulai dari teknologi,
infrastruktur seperti perhitungan, penyimpanan, dan basis data lainnya, hingga teknologi analitik. Dan Internet of Things ini membuat lebih cepat, lebih mudah, dan lebih hemat biaya untuk memudahkan aplikasi Anda yang sudah ada ke cloud, dan build hampir semua yang dapat Anda bayangkan. Yang kedua, ada kebijakan dari Amazon.com. Pertama, perjanjian program kandidat. Yang umum yaitu perjanjian program AWS Certification atau CPA, berisi persyaratan yang mengatur partisipasi Anda dalam program AWS Certification atau CPA adalah pengaturan kontrak antara AWS dalam setiap individu yang mendaftar untuk tujuan AWS Certification. Yang selanjutnya, ketidakpatuhan. Jika AWS atau atas kebijakannya sendiri menentukan bahwa Anda melanggar persyaratan CPA, nilai ujian Anda dapat dibatalkan. AWS certification Anda dapat dicabut. Anda mungkin diminta untuk mengikuti kembali ujian, atau Anda mungkin dilarang dari berpartisipasi dalam program WS certification. Yang selanjutnya juga forensik data. AWS menggunakan forensik data untuk mengidentifikasi hasil ujian yang secara statistik tidak normal. Forensik data digunakan sebagai dasar untuk mengambil tindakan penegakan hukum ketika tidak ada penjelasan yang masuk akal untuk anomali statistik. Yang ketiga, ada sanksi. Kandidat yang melanggar aturan pengujian, kebijakan, atau prosedur dapat dikenakan sanksi sebagai berikut. Yang pertama, peringatan. Yang kedua, hasil ujian tidak valid. Yang ketiga, diperlukan untuk mengikuti kembali ujian tanpa biaya. Yang keempat, pencabutan sertifikasi terkait pelanggaran. Yang kelima, pencabutan semua AWS certification. Dan yang terakhir, yaitu melarang partisipasi dalam program AWS certification untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya yang sudah mempersilahkan saya untuk menerangkan yang terakhir, yaitu adalah kesimpulan dari makalah kelompok 3. Saya Febrianto, NIM 0104193145, yang mana saya di sini akan menjelaskan kesimpulan terakhir daripada makalah kami tersebut yang berjudul perusahaan Amazon. Yang mana perusahaan Amazon ini adalah suatu perusahaan yang terbesar dari 5 perusahaan yang berada di Amerika Serikat, yaitu adalah di industri informasi Amerika Serikat. Bahkan perusahaan Amazon ini adalah suatu perusahaan yang disebut sebagai salah satu kekuatan ekonomi dan budaya yang paling berpengaruh di dunia. Bahkan serta merek perusahaan ini tersebut yang bergelar Amazon ini sangat berharga di dunia. Bahkan perusahaan Amazon ini memiliki visi, misi, serta tujuan, yang mana visi Amazon tersebut adalah menjadi perusahaan di dunia yang sangat ataupun yang paling berorientasi pada pelanggan, tempat pelanggan menemukan apapun yang ingin mereka beli secara online. Itulah visi daripada Amazon tersebut. Misi Amazon tersebut, kami berusaha keras untuk menawarkan pelanggan kami dengan harga serendah mungkin. Misinya tersebut adalah berusaha bagaimana pelanggan tersebut ketika membeli salah satu dari perusahaan Amazon tersebut, mereka jual dengan serendah mungkin, pilihan terbaik yang tersedia, dan kenyamanan seluruhnya sudah ada. Ketika ada satu perusahaan atau dari manapun yang
saat ketika ingin membeli di perusahaan Amazon ini, maka perusahaan Amazon tersebut menjual dengan harga serendah mungkin dan menjadikan pilihan kepada pelanggan tersebut menjadikan pilihan yang terbaik, serta memberikan juga kenyamanan yang semaksimal mungkinnya. Tujuan perusahaan Amazon tersebut, tujuan Amazon adalah tidak untuk menjadi toko buku terbesarnya di dunia, tapi toko serba ada terbesarnya di dunia. Toko daripada Amazon ini mereka tidak menjadi tujuan agar mereka menjadi yang terbesar, namun toko ini ada terbesar di dunia. Kenapa? Karena toko ini sudah terkenal, bahkan menjadi sorotan di dunia. Bahkan toko ini mereknya juga sudah terkenal, paling terkenal mereknya yaitu adalah perusahaan Amazon. Maka daripada itu perusahaan Amazon ini adalah menjadi sorotan bagi dunia. Terima kasih. Sampai di sini dapat saya sampaikan. Bahkan kesimpulan dari makalah kami, jika ada salah dan janggalnya mohon dimaafkan, karena kami adalah manusia biasa. Manusia biasa tidak luput dari perbuatan khilaf dan kesalahan. Jika ada kesalahan ataupun khilaf kami dalam satu makalah ataupun dalam penyampaian kami ini menjelaskan perusahaan Amazon tersebut, kami mohon ampun kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, dan meminta maaf kepada terutamanya Bapak dosen dan seterusnya kepada sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.